Yang akan membuat dakwah ini berhasil atau tidak, biarkan kita serahkan kepada Allah. Kita nggak usah ikut campur kalau masalah hasil. Orang Nabi nggak berhasil, malah mati dibunuh oleh kaumnya. Ada nggak? Banyak. Banyak. Ya, ribuan kan? Salah satunya Nabi Yahya Zakaria. Ada riwayat bahwa dua orang Nabi ini dibunuh oleh kaumnya. Ya berarti secara perhitungan dunia gagal. Orang dibunuh ya biarin. Kalau toh dakwah sunnah ini akhirnya mati, nggak ada lagi di negeri kita, yaitu kehendak Allah. Yang penting dai-dainya jangan salah, tetap mengajarkan tauhid sebagai dakwah nomor satu. Lainnya ya boleh, bukannya tidak boleh, tetap tapi nomor satu. Akhirnya ditangkap-tangkepin, dipenjara, dibunuh-bunuhin, ya biarin, itu maunya Allah begitu. Kan banyak yang seperti itu. Ya sampai dibela-belain sembunyi di goa, ya dibikin tidur di goa di situ selama 300 tahun. Nah, kan terserah Allah. 7 pemuda itu seandainya dikehendaki, kan ini kan mereka yang bertauhid di kerajaan itu, di negeri itu. Nah, mereka tidak sanggup untuk berdakwah. Mereka menyelamatkan agamanya, lari, meninggalkan kekuasaan, meninggalkan kerajaan istana. Ini anak-anak muda remaja dan rata-rata anak pejabat. Mungkin anak rajanya, anak menteri, tapi remaja. Tidak sanggup untuk berdakwah. Mereka nggak memaksakan diri, pergi. Pergi, kalau kita terus di sini, mau nggak mau kita harus mengikuti ayah-ayah kita harus mengikuti kebiasaan, jadi menyembah berhala dan seterusnya. Kita selamatkan akidah kita, pergi. Nggak memaksakan diri, nggak sanggup. Ya. Jangan seperti Hizbin Harokin, kita harus bisa. Kita harus rubah dari dalam. Ya, kita masuk parlemen, kita masuk kabinet, dakwah dari dalam. Ya. Kita rubah. Bukan merubah malah berubah sendiri, ya. Bukan merubah malah berubah, ya. Yang tadinya berbicara tentang tauhid, tentang agama, tentang Islam, ini berubah pembicaraannya, penampilannya berubah. Lihat anak muda ini nggak memaksakan diri, dan Allah ridho dengan 7 anak muda ini. Makanya diabadikan kisahnya dalam Al-Quran, luar biasa. Allah tidak marah dengan anak muda, kenapa nggak dakwah? Kenapa lari? Kenapa tidak ajak adikmu, ibumu, kan bisa. Lihat, Allah nggak memarahi. Karena 7 pemuda ini nggak sanggup. Maka ketika mereka meninggalkan kerajaan, menyelamatkan akidahnya, Allah tidak marah. Justru Allah ridho. Allah bikin 7 pemuda ini menjadi buah bibir manusia kaum muslimin sampai hari kiamat. Ya, siapa yang tidak kenal dengan kisah Ashabul Kahfi? Padahal melarikan diri, ya kan? Ini pelajaran. Kalau nggak sanggup jangan maksain. Allah memang tidak mau membuat dakwah tauhid itu ada di situ oleh 7 pemuda ini. Allah mau dari yang lain. Betul kan? Kan kisah selanjutnya kan ketika 300 kemudian mereka bangun, mereka terbangun dari tidurnya, lalu ketemu dengan orang, itu menyebut asma Allah, menyebut kalimat tauhid. Kaget dia, ini tahu dari mana? Kan yang bertauhid cuman kita ber7, kok ini bertauhid? Justru yang si fulan ini malah, kenapa Anda kaget? Biasa kan, la ilaha illallah, memang tidak ada sembahan kecuali Allah kan. Kira-kira dialeknya begitu. Kenapa Anda kaget? Memang ini negeri tauhid gitu. Ya dia nggak sadar bahwa ini 300 tahun kemudian ini sudah berubah. Siapa yang merubah? Allah lewat dai yang lain. Gitu. Maka tidak usah kita ikut campur tangan tentang berhasil atau tidak. Udah sampaikan.
sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, dengan cara Nabi, tidak boleh dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Akhirnya berhasil atau gagal, terserah, itu kehendak Allah.